Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Taufik Mansuri, Kepala SMA Negeri 1 Prinjesela, dan Ibu Marina Susilawati, perwakilan dari pakar komunitas Lombok Menulis. Selamat malam juga. Saya ucapkan selamat malam. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk bersama-sama dengan saya malam ini dalam sebuah ruang diskusi dengan topik kupas tipis-tipis rendahnya minat baca siswa di SMA Negeri 1 Prinjesela. Dalam hal ini yang lebih khusus kita akan kupas dan dalami seperti itu. Saya ingin ke Bapak Taufik Mansuri dulu. Bapak Taufik Mansuri di sini dalam kapasitas sebagai kepala sekolah, kepala SMA Negeri 1 Prinjesela. Pertanyaan saya ke Bapak, bagaimana Bapak melihat minat baca siswa di SMA Negeri 1 Prinjesela saat ini? Ya, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya seperti di awal tadi, saya selalu sependapat dengan pendapatnya Pak Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan tadi, ketika beliau membedakan antara minat baca dan daya baca. Dan saya tertarik dengan itu memang, dengan itu. Dan saya kelihatannya sependapat dengan beliau bahwa minat baca masyarakat kita sesungguhnya tidak rendah, gitu ya. Itu dibuktikan dengan anak-anak kita, bahkan kita sendiri itu tahan lebih dari 1 jam, lebih dari 30 menit itu ada di depan WA kita, di depan HP kita, di Facebook kita, Twitter kita, dan lain-lain. Tetapi ketika WA yang dikirim oleh teman kita berupa artikel saja, bahkan artikel kesehatan, artikel pendidikan, apalagi yang sekarang ini dengan kurikulum merdeka, itu sedikit agak panjang saja, itu langsung skip, tidak dibaca gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa minat baca kita tinggi, tetapi daya baca kita yang rendah. Nah, tapi terlepas dari itu kita konteksnya tadi kepada minat baca yang rendah, memang harus kita pancing. Kita tidak sepenuhnya bisa menyalahkan siswa, tidak bisa sepenuhnya menyalahkan siswa. Sekolah selaku pimpinan di satuan pendidikan tentu punya andil juga kepada rendah atau tingginya minat dan daya baca siswa. Nah, itu tentu melalui kebijakan-kebijakan. Nah, salah satunya tentu tadi perpustakaan tadi. Selama ini perpustakaan itu memang banyak sekali bukunya, tapi bukunya kan buku-buku mata pelajaran yang kadang-kadang menjenuhkan buat anak-anak. Anak-anak tidak terpancing untuk menggali lebih dalam. Ada beberapa anak mungkin iya. Nah, maka akan kita pancing lagi nanti dengan buku-buku populer. Buku-buku yang best seller, buku-buku yang langsung menyatu dengan anak-anak itu. Kan? Ada novel-novel yang menyentuh dengan jiwa mereka lah. Mereka ketika membaca novel-novel itu seperti mereka membaca diri mereka sendiri. Membaca diri mereka sendiri ini yang penting, sehingga mereka tahan membaca. Mereka tidak sadar mereka sudah bisa membaca sampai mungkin 2-3 lembar. Ya? Dari buku bestseller itu, novel-novel itu mereka bisa membaca itu. Harapan kita dengan terjadinya itu akan muncul semacam sebuah pembiasaan di anak-anak. Saya masih ingat guru-guru kita dulu sering bilang, jagalah pikiran kita, karena pikiran itu akan menjadi perkataan. Jagalah perkataan kita, perkataan itu akan jadi perbuatan kita. Nah, jagalah perbuatan kita itu, karena perbuatan itu akan menjadi kebiasaan kita. Nah, jagalah kebiasaan kita, itu akan menjadi karakter kita.
Nah, itu kan secara umum, ya. Secara umum, termasuklah di sana tentunya minat baca tadi. Ketika anak-anak sudah terpancing membaca novel, buku-buku cerita yang pendek-pendek yang menarik, insya Allah saya yakin akan muncul rasa ingin tahunya ketika mereka belum membaca satu hari itu pasti ada rasanya. Kemudian perlu juga komitmen memang, komitmen, pentingnya komitmen ya. Masalahnya komitmen kita yang kadang-kadang juga masih lemah. Kita mesti memancing anak-anak mesti memiliki komitmen satu hari itu mungkin membaca satu lembar bacaan. Dulu saya masih ingat ketika guru-guru saya dulu selalu menyuruh kita kalau dari imtak pagi, Pak Yamin ya, imtak pagi itu, saya masih ingat pada saat saya masih sekolah itu, kita harus memberikan resume hasil imtak tadi, kultum. Kultum itu kita disuruh oleh guru agama kita itu membuat resume, walaupun hanya mungkin setengah atau seperempat halaman dari lembaran buku kita. Itu saya masih ingat sekali itu. Bagaimana guru-guru saya itu, terutama guru agama itu, dia akan membuat tagihan. Apa hasil kultum pagi tadi oleh teman kalian? Nah itu kan kita store ya. Kita store. Itu disuruh kita menyampaikan itu membaca dipanggil secara acak. Jadi kita ada berapa orang di kelas itu, hanya mungkin 3 atau 4 orang dipanggil secara acak menyebutkan hasil imtak tadi. Ya otomatis kita akan menulis. Kita mendengarkan. Nah, jadi itu yang saya lihat dan itu yang sekarang ini hampir tidak ada. Nanti mungkin lewat kebijakan nanti atau mungkin trik-trik lain yang tadi Pak Yamin pernah menyampaikan ke saya tentang apa tadi itu memanfaatkan majalah-majalah dinding ya yang digagas oleh para duta literasi SMA Negeri 1 Pringgesela. Saya kira itu bagus, itu saya kira langkah awal bagi kita untuk memancing dulu, memancing minat baca dan daya baca siswa kita. Saya kira demikian. Iya. Ya. Baik. Jadi Bapak tadi membuka dari minat dan daya ya. Saya suka sekali Bapak di bagian situ sebenarnya dan ketika Bapak menyampaikan itu minat baca versus daya baca, sebenarnya minat baca tinggi tapi daya baca rendah. Terbukti dari di depan WA bisa sanggup berjam-jam ya depan, tapi ketika dipaparkan buku yang agak tebal dikit aja udah nyerah gitu dan itu fakta yang kita bisa lihat secara nyata ya. Nah, ketika Bapak menyampaikan hal tersebut, saya kemudian teringat dengan sebuah ungkapan barangkali ya. Cuman saya lupa sumbernya dari mana. Mungkin nanti Bu Marlina bisa menjelaskan nanti. Ada sebuah ungkapan yang menyebutkan bahwa anak bukan tidak mau membaca, tapi belum menemukan buku yang tepat untuk dibaca. Sebenarnya anak bukan tidak mau membaca, tapi belum menemukan buku yang tepat untuk dibaca. Nah, barangkali ini relevan dengan yang Bapak sampaikan tadi, ya. Tadi juga disampaikan sarana baca yang lebih mendukung seperti itu, ya. Tadi bahan-bahan bacaan populer seperti itu. Nah, saya masih ke Pak Kepala nih. Saya ingin lebih menajamkan lagi. Kira-kira apakah iya Bapak sarana baca yang belum tersedia ini turut serta kemudian sarana baca yang kurang variatif lah seperti itu, yang belum populer dan belum terbarukan inilah yang kemudian juga turut serta menyebabkan minat baca atau daya baca anak-anak kita rendah di SMA Negeri 1 Pringgesela. Dan juga ditambah lagi dengan kurangnya komitmen kita dalam mendukung
minat baca itu untuk tumbuh subur di SMA Negeri 1 Tinggi Sera. Dan tadi juga disampaikan tata kelola perpustakaan Bapak. Apakah iya hal-hal yang ini kemudian menyebabkan minat baca siswa kita itu rendah, atau mungkin ada lagi faktor-faktor yang lainnya barangkali yang turut serta juga menyebabkan minat baca anak-anak kita itu rendah. Silakan, saya masih ke Bapak Taufik Mansuri. Tentu yang tadi itu salah satu faktor. Perpustakaan, kalau dalam satuan pendidikan saya masih ingat sekali pesan-pesan dari guru-guru saya setelah saya menjadi guru, bahwa perpustakaan itu adalah jantungnya satuan pendidikan, jantungnya sekolah. Kalau jantungnya itu bermasalah, jantung itu kurang sehat, ya berpengaruhlah dia ke sana. Nah, seperti itu. Jadi memang perpustakaan itu memang menjadi pusat perhatian sebenarnya. Saya ada mengunjungi beberapa sekolah, tidak jauh-jauh di wilayah di Mataram, SMA yang kita mau ke arah Bil itu SMA 5 atau SMA 4 itu, yang di Pengkolan itu. Kalau kita dari daerah Kopang sampai di Pengkolan itu mau ke arah Bil, sebelah kiri jalan SMA 5 kalau saya, itu perpustakaannya biasa, tetapi lantai 2-nya itu dia tidak atap itu, tapi dia itu pemandangannya ke arah Gunung Rinjani dan Bendungan Batu Jai. Kita bisa melihat bagaimana indahnya. Saya sebelum ke sana saya sudah membayangkan dulu indahnya pandangan kita tidak dalam sekat-sekat tembok. Nah, itu kan salah satu mancing ya. Nah, buku-buku kita. Kemudian tadi keteladanan, yang paling penting keteladanan sebenarnya. Keteladanan. Kita meminta anak-anak untuk suka membaca, tetapi untuk di satuan pendidikan di sekolah, saya ruang lingkupnya kepada sekolah saja. Tetapi Bapak Ibu guru sendiri juga minat baca dan daya bacanya juga masih rendah. Jadi faktor keteladanan itu juga sangat-sangat berperan ya. Jadi ada budaya nanti di sana, budaya. Kita contoh saja, saya pernah itu tinggalkan koran. Koran kan setiap hari kan datang koran di sekolah. Ya. Itu koran itu utuh dia dengan lipatannya di lobi itu. Itu koran. Itu kan wilayah guru dan TU yang masuk di sana. Itu artinya tidak ada rasa ingin tahu kan di sana. Apa isi koran hari ini? Apa momen berita-berita yang menarik? Itu koran itu utuh, lipatannya masih utuh tuh, jarang sekali yang terbuka. Nah, itu berarti dari kita sendiri, kalangan guru juga kurang. Kemudian saya pernah tinjau di perpustakaan kita, walaupun kan ada buku-buku lain selain buku pelajaran, adalah buku-buku referensi yang lain. Saya pernah melihat di sana referensi yang meminjam itu jarang ada juga guru, sedikit lah, mungkin ada 1-2. Itu menunjukkan bahwa keteladanan itu penting. Keteladanan itu penting. Jadi dari Bapak Ibu guru, dari kita sendiri sebenarnya juga memberikan contoh. Kita lihat coba kalau kita pergi ke Kuta atau kemana di pantai-pantai yang ada turisnya di sana, coba ketika mereka berjemur pasti, nah Ibu Umi ya bisa ngelihat kan, pasti ada buku di samping mereka. Coba nanti bisa kita lihat lebih jauh. Kalau kita ke pantai, mereka walaupun tadi dengan pakaian bikini mereka berjemur, itu kan apa ada budaya mereka ya untuk berjemur untuk kulit mereka, tetapi selalu ada buku di samping mereka. Nah, maka saya tertarik tadi, memang menurut hasil survei, tapi saya lupa itu, bahwa Indonesia memang pada urutan ke-60 dari 61 negara. Dan kita memang bisa lihat, kita sendiri jarang sekali membawa buku kemana-mana. Ya kita merasa kehilangan kalau tidak bawa HP kan begitu.
Tapi di beberapa negara kan kehilangan kalau tidak membawa buku. Buku di terminal-terminal juga di bandara saja. Saya beberapa kali di bandara dan di terminal saya melihat kalau yang orang turis itu jarang sekali membuka HP pada saat di bandara itu. Bisa dilihat nanti. Di pantai itu jarang membuka HP. Pasti buku yang ada di samping mereka. Dengan es jeruknya atau apa. Tapi kalau kita kan HP. HP. Nah, itu ada ininya. Walaupun mungkin ya lewat bacaan tadi itu di HP tadi memang bacaan, cuma tadi itu lebih kepada minat baca, bukan daya baca. Ya, lebih kepada minat baca, tidak kepada daya baca. Saya kira itu. Jadi tidak hanya faktor-faktor tadi buku apa saja, tapi saya kira banyak faktor lah. Yang tapi terutama faktor keteladanan dari kita, dari orang-orang yang mereka jadikan panutan, itu juga ternyata kan sama. Minat baca dan daya baca kita, semangat menulis kita juga masih kurang. Apalagi orang Lombok. Orang Lombok termasuk lemah menulisnya kan. Saya pernah membaca buku Lombok Pulau Perawan, itu ditulis oleh orang Jawa. Saking. Kemudian kalau kita pergi misalnya, kita pergi ke makam Pelaparan, kita pergi ke makam Bintaro, ke makam Anjani. Macet. Orang Jawa udah ketawa-ketawa di sebelah. Ya, makam-makam itu tempat bersejarah seperti itu. Oke. Tidak ada tulisan loh. Celaparan kita berapa kali saya makam Celaparan, tapi tidak ada di sana tulisan. Ini makam siapa dan bagaimana sejarahnya. Jadi anak-anak datang ke sana sekedar macam konteks ibadah saja, ritual keagamaan saja. Oh ini makam Celaparan, titik sampai di sana. Kan orang Lombok paling rajin ibadah kunjungan ziarah makam. Tapi hanya sebatas tahu, oh ini makamnya makam Celaparan, ini makam Luang Baluk, ini makam Bintaro. Tapi itu ini makam Selayar. Tapi bagaimana kisah orang-orang itu tidak ada cerita di sana. Tidak ada lembaran yang kita bisa baca di sana. Nah, itu yang pertama ditulis kemudian oleh orang Jawa Tengah pada waktu itu, namanya Lombok Pulau Perawan. Dia mengatakan, di sana saya pernah baca buku itu, dia menyampaikan betapa dia mengalami kesulitan menggali seperti itu, karena bahasa Lombok ini beda, Lombok Tengah itu seperti itu. Saya kira itu, Pak Yamin ya. Iya. Ketika Pak Kepala nyebut orang Jawa yang nulis buku tentang Lombok, orang Jawanya yang baju hitam tuh ketawa-ketawa di sebelah tuh. Kita ucapkan selamat datang kepada Bunda Umi Khairiati, salah seorang guru senior di SMA Negeri 1 Pringgesela. Kurang dari 2 tahun lagi akan segera purna tugas beliau ini, tapi semangat bergeraknya luar biasa ini Bunda Umi ini. Bukan hanya senior Pak Yamin, ya. Tidak hanya senior itu lebih kepada masa kerja, tapi inspirator, betul. Iya. Baik, sebelum senior itu lebih kepada umur nanti. Senior gak kena umurnya. Inspirator. Sebelum saya ke Bunda Umi Khairiati, kita coba, karena tadi sudah nyinggung masalah nulis-menulis nih Pak Kepala nih. Nah, iya. Jadi kita coba nih saya tertarik ini. Ke pakarnya langsung nih, ke pakarnya langsung, penggerak literasi di Lombok. Nah, beliau ini yang salah satu mendirikan sebuah komunitas yang bernama Komunitas Lombok Menulis, Bu Marlina Susilawati. Beliau asli Pringgesela juga sesungguhnya. Tapi asli Pringgesela. Dan beliau ini the real of penggerak ya, the real of penggerak, dan Komunitas Lombok Menulis salah satu bukti beliau wujudkan begitu. Silahkan Bun Kanda Marlina Susilawati, tadi sudah disinggung masalah menulis ya oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pringgesela. Saya ingin sebelum ke situ barangkali saya ingin tahu bagaimana sih Kanda Marlina ini melihat minat baca secara umum lah anak-anak kita di Lombok ini. Silahkan. Ya. Kanda Marlina.
Ya, terima kasih sebelumnya diberikan kesempatan bertemu sama para inspirator bahasanya Pak Kepala tadi ya. Inspirator pendidikan. Kalau saya apalah Pak, masih mengurus balita setiap hari. Saya perkenalkan ya diri dulu. Saya Marlina Susawati, asli Pringgasela, menikah juga dengan orang Pringgasela. Saat ini numpang hidup di Selong Pak. Jadi saya numpang hidup di Selong, sekarang tinggal di Jalan Diponegoro di Majidi. Jadi tiap hari warawiri pulang pergi Pringgasela Selong karena saya tugasnya di TK Negeri 1 Pringgasela. Langsung saja mungkin ya Pak Yamin, karena saya juga ada Zoom 10 menit lagi, jadi mungkin nanti tidak bisa mengikuti sampai tuntas. Tadi terkait dengan pertanyaannya ya, mungkin saya sedikit bercerita dulu tentang bagaimana awalnya KLM itu. Boleh ke KLM-nya langsung ya, Komunitas Kelompok Penulis. Ya, oke. Kenapa akhirnya kami ya mendirikan komunitas kelompok penulis? Salah satunya sebenarnya juga di sini Pak Yamin juga sih anggota komunitasnya gitu ya. Tapi berawal dari memang keresahan. Jadi kebetulan di sosmed itu saya sering menulis postingan mungkin receh ya bahasanya, cuman terkait dengan pengalaman sehari-hari satu di situ. Dan ternyata saya lihat komen maupun inbox teman-teman itu, apakah karena mereka dekat secara psikologis dengan saya, tapi yang jelas banyak yang butuh dengan bahan bacaan yang menarik. Seperti Pak Kepala Daerah, bisa jadi anak-anak itu tidak mau ke perpustakaan karena kurang sarana, karena tidak ada sesuatu yang menarik yang mereka cari di perpustakaan. Nah, jadi itulah berawal kenapa tidak nih kita buat komunitas penulis yang pada akhirnya bisa mengcover orang-orang yang pegiat literasi ini untuk mengembangkan diri di situ, bisa menulis, bisa nanti kita komunitas membaca di situ. Itu awalnya, walaupun mungkin pergerakannya tidak secepat yang kita canangkan di awal. Nah, terkait dengan minat baca siswa, memang secara umum ya, walaupun saya di TK, tetapi karena salah satu pendidikan yang kita urus di GSIT, karena saya pernah mengemban amanah 4,5 tahun ya kemarin jadi ketua GSIT. Rata-rata ya ketika ada kita turun di sekolah-sekolah untuk melakukan kunjungan, salah satu keluhan guru itu bagaimana biar buku-buku di perpustakaan itu tertarik untuk dikunjungi sama siswa. Bagaimana meningkatkan literasi baca anak-anak. Tetapi banyak terobosan sih yang kita bahas bersama di situ, bagaimana menuntaskan permasalahan itu. Tetapi memang sangat umum permasalahan itu dari tingkat manapun. Saya khususnya di TK, mungkin awal-awal itu biasanya memang saya mengangkut buku-buku yang ada di rumah atau mengumpulkan buku-buku bacaan anak-anak untuk balita itu dengan membuatkan mereka perpustakaan dini misalnya. Jadi mengenalkan mereka sejak dini di usia 4-5 tahun itu apa sih perpustakaan itu, yang harus cari perpustakaan. Ternyata memang ketika fasilitas itu ada, buku ada, walaupun mereka tidak bisa membaca huruf per huruf, tetapi minimal mereka tertarik untuk membaca gambar. Nah, itu kan sesuai usia. Nah, mungkin itu salah satunya kita lihat ketersediaan bahan bacaan yang menarik itu bisa jadi menjadi penyebab salah satunya kenapa orang tidak bisa tertarik untuk membaca. Seperti yang UNESCO sampaikan juga ya, kalau kita lihat literatur itu Indonesia menduduki bukan menduduki sih, Indonesia memiliki minat baca 0,001% ya. Jadi artinya dalam 1.000 orang masyarakat Indonesia itu hanya 1 orang yang memiliki minat baca yang bagus. Bayangkan ya, berarti 999 itu tidak cukup tertarik ya, tidak cukup tertarik. Anak saya SMA langsung bilang, berarti dia masuk di 999 orang itu yang tidak tertarik membaca. Nah, jadi UNESCO yang melakukan penelitian itu ya. Nah, jadi seperti yang Pak Kepala bilang tadi juga, dari 61 ya, Indonesia berada di 60. Dari kita kan nomor 2 dari bawah Pak Kepala ya, Masya Allah. Memang tetapi tetap kembali apakah survei itu cukup apa ya, siapa yang melakukan survei, tapi kita tidak melihat itu. Yang pasti ini menandakan memang sangat rendah minat baca kita. Sekarang bagaimana solusinya, tinggal itu sih yang dilihat. Apa yang harus kita lakukan? Tadi berdasarkan penyebab jemal itu otomatis akan muncul berbagai macam solusi yang bisa kita tawarkan.
Ya itu saja sih Pak sepertinya yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan pengamatan kita di lapangan. Memang minat baca yang sangat rendah. Kalau saya lihat di Pringgesela itu beberapa titik pokok titik 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 baca itu anak-anak buka sebenarnya. Mereka sempat ke rumah beberapa kali itu untuk mengambil beberapa buku. Mulai dari majalah remaja, buku-buku yang saya koleksi, karena memang saya penggemar buku juga ya. Ada rak di atas itu kita jadikan perpustakaan, dan akhirnya beberapa buku kita hibahkan untuk anak-anak itu buat baca di Pringgesela. Nah, setelah 1 tahun berdiri ya, laporan mereka itu luar biasa. Setiap mereka menggelar lapak di pinggir-pinggir jalan untuk menyediakan perpustakaan keliling itu, dari berbagai usia yang membaca itu ya, membaca buku-buku yang mereka berikan itu, dan tertarik. Maksudnya dengan adanya fasilitas-fasilitas sederhana seperti itu, terlihat sebenarnya minat baca masyarakat tidak serendah yang kita bayangkan. Tidak seperti yang penelitian-penelitian yang diberikan. Hanya saja mungkin tidak terekam dengan cukup baik karena tidak ada jurnal yang menceritakan itu. Ikhtiar apa yang sudah dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan, untuk melawan penelitian tadi, bukan melawan sih, untuk menyampingkan ya, sounding dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para pakar dunia kah, rekan analitik atau data statistik yang ditujukan tentang minat baca ini. Faktanya kalau kita lari ke pegiat literasi, para komlit-komlit yang ada itu, banyak yang dilakukan dan menunjukkan minat baca masyarakat juga lumayan bagus sebenarnya gitu. Kalau secara umum, kalau di sekolah kan lebih variatif lagi, masih lakukan seperti yang dilakukan di Pak Kepala, membuat resume-resume untuk anak-anak terkait dengan hal yang sederhana itu sepertinya akan mampu memaketkan literasi mereka tanpa sadar. Mungkin tidak mereka sadari ketika mereka harus mencari referensi, ketika harus melakukan wawancara, ketika harus membuka berbagai sumber, itu akan tanpa sadar membangkitkan literasi mereka. Tidak pun kita katakan, ayo cari literasi. Karena mereka tidak mungkin bisa menulis tanpa tahu apa yang mesti tulis. Pasti mereka membaca. Ya. Jadi kalau kita mau menulis, kita harus tahu bahan bacaan apa yang akan kita sampaikan. Iya, jadi seperti ngolong dulu Pak ya. Jadi karena dia disuruh bercerita, jadi saya bercerita ke sana kemari akhirnya. Gimana Pak Yamin? Apalagi yang harus saya sampaikan? Bahan bacaan yang menarik, kurangnya bahan bacaan yang menarik. Barangkali ini juga sarana dan prasarana itu saja sifatnya kalau saya mengamatinya. Selain memang karena tidak ada contoh tadi role model itu. Jadi kita para orang tua karena menyuruh anak membaca, tapi kita pun tidak cukup mempunyai minat baca yang tinggi. Ketersediaan buku di rumah cukup apa enggak ketika kita menuntut anak kita untuk rajin membaca. Sejauh apa berapa menit orang tua membaca, entah itu membersami anak, memberikan contoh kepada anak sehingga kita bisa menuntut anak untuk rajin membaca. Jadi contoh role model yang paling kuat itu sebenarnya di rumah. Orang tua perannya bagaimana untuk memberikan contoh awal, terutama di usia dini. Jadi pembiasaan itu muncul di usia dini itu dari orang tua. Faktor orang tua itu tidak bisa dihilangkan. Jadi bagaimana pembiasaan dilakukan orang tua di rumah, pengasuhan yang diberikan terkait dengan minat baca ini gitu ya. Nah jadi itulah yang akan memotivasi anak. Nah itu dia motif yang kedua, itu memang motivasi juga yang kurang. Karena tidak ada tuntutan. Dia mau rajin baca, mau tidak ada reward. Tidak ada reward bagi anak yang rajin membaca sama yang tidak. Ketika mereka rajin ke perpustakaan, mereka tidak punya semacam penghargaan pada pihak sekolah, dari orang tua. Saya ingat 2 tahun lalu ketika saya sangat rajin ya, sebelum COVID itu sangat rajin lah bahasanya berkunjung ke perpustakaan. Jadi anak-anak pertama-tama kali itu saya harus kenalkan perpustakaan. Nah saya dari kelas 2 sudah punya perpustakaan daerah misalnya. Saya diberikan reward sama perpustakaan daerah itu 2 kali kalau tidak salah, itu menjadi pustakawan terbaik di Lombok Timur gitu. Jadi beberapa tahun silam gitu. Nah jadi itu semacam menjadi fondasi awal kita bahwa reward ringan seperti itu menguatkan jejak literasi kita. Nah, mungkin hal seperti itu juga bisa kita lakukan para guru, para instansi ya atau sekolah-sekolah itu membuat program bersama kan namanya, yang jelas ada reward hebat lah bagi anak-anak yang entah berkunjung ke perpustakaan, membuat karya tulis kah apa modelnya gitu. Tidak mesti ada event maksudnya. Tapi jejak-jejak pribadi mereka berdasarkan daftar hadir di sana, daftar kunjungan kayak atau berapa buku yang mereka tamatkan setiap harinya gitu. Karena ada target. Itu motivasi. Jadi motivasi yang kurang membuat anak-anak itu akhirnya tidak tertarik untuk membaca. Toh saya baca juga tidak ada imbasnya, saya tidak membaca juga tidak ada efeknya. Ya jadi ya sudah begini saja lebih enak gitu.
Itu mungkin Pak. Mohon maaf. Iya, memang penggerak itu memang begini bahasanya, mana best practice tembak 12 pas gitu, karakter khasnya penggerak tuh. Oh, maaf ya Pak Kepala, jadi tidak teratur sekali di Ya, dalam Bapak saya mau Presiden. konfirmasi, Kanda Marlina masih ada waktu atau sudah mau masuk di Zoom yang berbeda? Iya, saya sepertinya sudah masuk sih di jam 9 Oh begitu. Zoom-nya. Bisa, Maksudnya tidak apa-apa saya atau gimana modelnya? boleh sih, boleh. Saya sudah merekam, Oh gitu. dari jawaban-jawabannya dan Maksudnya sudah kalau ada sesuatu nanti bisa voice note atau rekaman apa namanya dari WA atau apa gimana? Oke. Karena jadwalnya aja tabrakan kebetulan. Baik. Sebelum keluar mungkin Pak Kepala atau Bunda Umir Heriati ingin bertanya ada yang mau disampaikan ke Bu Marlina, barangkali saya boleh persilahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan.